Oke, kalau nggak ada satu pembahasan lagi ya untuk minggu ini, yaitu hierarki Chomsky. Nah, hierarki Chomsky ini itu adalah tipe bahasa. Jadi sama si Noam Chomsky ini tuh yang namanya bahasa di dalam teori komputasi itu sama dia di tingkat-tingkatkan gitu ya. Maksudnya bikin penggolongan tingkatan tipe bahasa. Jadi ada 4 tingkatannya menurut si Noam Chomsky ini. Ada yang disebut bahasa reguler nih yang paling dalam, ada yang disebut bahasa bebas konteks, ada bahasa konteks sensitif, sama bahasa unrestricted ya. Nah, ini kalau kita lihat si diagramnya itu atau hierarkinya ini bentuknya kotak gini gitu ya. Maksudnya ada yang kotak di dalam, ada kotak terluar. Artinya apa? Kotak yang paling dalam si bahasa reguler ini dia tipenya paling besar. Ini tipe 3 disebutnya. Tipe 3 si bahasa reguler ini. Tipe 3 dan aturan untuk membuat si aturan produksi tadi itu paling banyak aturannya. Jadi paling strict si bahasa reguler ini tuh paling strict. Nah, makin keluar itu aturannya makin lemah. Dan di unrestricted itu nggak ada aturan. Jadi jadi si Chomsky ini tuh ada hubungannya dengan aturan produksi ya teman-teman, dan hubungannya dengan aturan produksi. Nah, si unrestricted tadi, dia di aturan produksinya tuh bebas banget ininya. Bentuknya kayak gimana tuh bebas kalau unrestricted. Nah, makin ke dalam itu makin ada aturannya. Kita akan lihat seperti apa ya. Ini nih, batasan produksi. Nah, untuk tipe 3 yang tadi, bahasa reguler, itu kalau pas kita mau bikin aturan produksinya, harus mengacu pada dua hal berikut. Yang pertama adalah alfa itu adalah ruas kiri. Nah, ini yang ada di sebelah kiri, itu yang ada di ruas kiri ya, sebelum tanda panah. Itu namanya alfa, dan beta itu adalah yang ruas kanannya setelah tanda panah. Ini adalah ruas kanan beta. Jadi alfa ruas kiri itu harus terdiri dari satu saja sebuah variabel non-terminal. Jadi hanya terdiri dari satu buah variabel non-terminal. Kemudian ruas kanannya, si betanya ini ruas kanan, maksimal memiliki sebuah variabel non-terminal. Dan kalaupun ada, itu harus ditaruhnya di sebelah kanan. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Nih, jadi gini aturan produksinya. Yang sebelah kiri itu yang sebelah kiri itu harus terdiri dari satu Vn, ya, variabel non-terminal. Sekali lagi saya ingatkan, Vn itu dia ditandai dengan atau diilustrasikan dengan huruf kapital, ya, dengan huruf kapital. Jadi di sini huruf kapitalnya di sebelah kiri tuh dia cuma satu aja, A saja, ini C saja, ini yang ini D saja gitu ya. Nggak boleh misalnya AB gitu, di sebelah kiri tuh ini A besar, A kapital, B kapital, diturunkan menjadi apa. Nah, nggak bisa, jadi A kapital, B kapital di sebelah kiri gitu, so nggak bisa. Karena dia hanya boleh satu Vn di ruas kiri. Kemudian di ruas kanannya, itu dia boleh ada variabel non-terminal, tapi cuma boleh satu. Terus disimpannya tuh harus di sebelah kanan. Nih contohnya ini. EF, G, ada C kapital, tapi C-nya itu ditaruh di kanan. Gak boleh misalnya EF, C kapital, terus G kecil. Nah, kayak gitu gak boleh. Ya, jadi si C kapitalnya ini harus ditaruh di sebelah kanan. Atau lagi misalnya C, D kapital. Nah, ini boleh ya. Karena yang kapitalnya ini ditaruh di kanan. Atau terdiri dari satu kapital saja, satu variabel non-terminal saja, itu boleh.
Ya, kalau misalnya ini jadi C kecil, D kapital, C kecil, itu nggak boleh juga, itu menyalahi aturan si regular grammar. Oke. Jadi itu untuk bahasa reguler atau regular grammar. Ya, aturan produksinya kayak tadi, ya, nggak diatur gitu. Membuat aturan produksi diatur lah. Kita kan di setiap bahasa itu kan ada grammarnya. Ya, bahasa reguler dia punya grammar tersendiri, bahasa bebas konteks punya grammar tersendiri, konteks sensitif juga punya grammar tersendiri, unrestricted juga punya grammar tersendiri. Nah, bahasa reguler sekali lagi si grammarnya itu tadi grammar tetap VN, VT, S sama F. Tapi si F-nya, aturan produksinya itu harus mengikuti aturan yang tadi ini. Ya, gitu. Jadi ini dipakai di aturan produksi. Kemudian bahasa yang kedua yaitu bebas konteks. Ini aturannya jadi lebih sedikit. Ya, nggak terlalu strict banget. Kalau tadi kan strict banget ya, kiri kanan tuh diatur, harus kayak gimana bentuknya. Nah, kalau ini ruas kirinya doang yang diatur. Ruas kirinya itu hanya boleh terdiri dari satu simbol variabel. Satu simbol variabel non-terminal harusnya, ya. Contohnya seperti ini. Jadi sebelah kiri itu hanya boleh ada satu variabel non-terminal, contohnya B saja atau D saja gitu ya. Nah, sebelah kanannya itu dibebasin. Kalau tadi kan sebelah kanannya VN-nya hanya boleh satu terus taruh di kanan. Nah, kalau CFG bahasa yang ini dia bebas sebelah kanan itu. Mau ada 3 variabel non-terminal atau ada 2 atau ada berapapun itu boleh. Ya, untuk CFG. Itu boleh, sebelah kanannya dibebaskan. Next adalah bahasa konteks sensitif. Nah, ini juga lebih bebas lagi. Ya, di kanan, di ruas kiri mau kayak gimana bebas, di ruas kanan mau kayak gimana bebas, asal jumlah sebelah kiri itu, jumlah simbol di sebelah kiri, itu dia harus lebih kecil sama dengan jumlah simbol di sebelah kanan. Contohnya ini. Ya, jadi di kiri mau pakai A besar, B kecil, di kanannya mau ada D, E, F besar kecil. Ini bebas, asalkan jumlah simbol yang ada di sebelah kiri itu lebih kecil sama dengan jumlah simbol yang ada di kanan. Ya, nggak boleh misalnya di sebelah kirinya ada CD, berarti kan ada 2 ya simbolnya. Di sebelah kanannya hanya ada E saja. Itu kan 1 jumlah simbolnya. Nah, itu tidak boleh kalau di konteks sensitif grammar itu nggak boleh. Dan yang terakhir adalah unrestricted. Kalau unrestricted itu dia tidak ada batasan dalam membuat aturan produksinya. Mau kanan, mau kirinya kayak gini, kanannya kayak gimana, itu bebas. Itu namanya unrestricted. Oke. Jadi, sekali lagi ada 4 tingkat atau tipe bahasa menurut si Chomsky, yaitu bahasa reguler, bebas konteks, konteks sensitif, dan unrestricted. Nah, yang akan kita pelajari selama 1 semester ini hanyalah bahasa reguler dan bahasa bebas konteks. Yang sensitif sama unrestricted nggak akan dipelajarin. Jadi, hanya ini aja, hanya aturannya gini lah sepintas aja ya, supaya tahu bedanya antara bahasa itu apa. Tapi tidak akan kita telusuri lebih jauh begitu. Di bahasa reguler sama bahasa bebas konteks. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini pasti keluar di pretest pekan 2 ya. Karena pretest pekan 2 itu isinya adalah materi pekan 1 sekarang sama nanti pekan kedua. Chomsky ini pasti masuk di pretest. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Katanya belum, Bu. Gimana? Belum? Untuk saat ini belum, Bu. Oke. Yang lainnya gimana? Silakan. Belum ada, Bu. Belum.
Baik, mungkin nanti pas saat teman-teman ngerjain pretest, baru mulai ini deh, oh iya yang kemarin tuh yang dijelasin tuh kayak gini gitu ya. Atau mulai bangkit pertanyaan, kenapa kayak gini gitu, yang ini kenapa gini. Nah, jadi nanti silakan kerjakan pretestnya ya, jangan lupa untuk pekan kedua, pretest pekan kedua, maksimum dikerjakannya itu adalah Kamis depan jam 12. Oke, jadi jangan sampai kelewat. Baik, kalau